Saat ini, perubahan begitu cepat terjadi. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mendorong kemajuan peradaban manusia. Pasar terbesar dan terliquid dalam bisnis perdagangan mata uang dunia dengan volume transaksi harian yang mencapai lebih dari 6 triliun dolar Amerika Serikat. Setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan profit yang maksimal. Handal Semesta Berjangka (HSB) adalah perusahaan pialang berjangka lokal yang memanfaatkan keunggulan teknologi, menyediakan lebih dari 20 jenis produk transaksi yang terdiri dari Forex, logam mulia, oil, dan indeks saham. HSB telah mengantongi izin usaha resmi dari Bapepti dan secara ketat menjalankan bisnis perdagangan berjangka sesuai aturan perundang-undangan. HSB menggunakan Bank BCA BNI dan Mandiri sebagai bank penyimpan margin nasabah. Setiap akun margin nasabah disimpan terpisah dengan akun perusahaan, sehingga nasabah dapat menjalankan trading secara aman dan mudah. Untuk mempermudah investor lokal mendapat akses ke pasar mata uang global, HSB menyediakan rasio leverage yang pas, yaitu 1:200, komisi transaksi yang sangat rendah, spread yang kompetitif, dan kemudahan dalam deposit maupun penarik dana yang dapat diterima dalam 1 hari. Hal ini tentu saja sangat mengurangi biaya dan waktu bagi para investor. Setelah penelitian, para tim pengembangan di HSB mampu menciptakan aplikasi trading sendiri, yaitu aplikasi HSB Trader yang mengintegrasikan pembukaan akun, transaksi, informasi, edukasi investasi hanya dalam satu aplikasi. Pada tahun 2020, HSB berhasil dinobatkan sebagai Best New Mobile Trading Platform Indonesia 2020 oleh media keuangan resmi Global Banking and Finance di Inggris. Hanya dalam waktu 2 tahun, aplikasi HSB Trader telah diunduh oleh lebih dari 1 juta pengguna. HSB Investasi berhasil naik dengan cepat ke peringkat top 3 dalam bursa ICDX. Banyak investor aktif di platform HSB Trader. Beberapa pengguna terbukti memiliki tingkat profit yang mampu mencapai puluhan ribu dolar dalam transaksi bulanan. HSB juga mengapresiasi para pengguna dengan promo-promo menarik. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 22.000 pengguna berhasil memenangkan total hadiah $610.000. Hampir setiap minggunya ada peluang memenangkan hadiah lebih dari $5.000. Sebagai perusahaan lokal, HSB juga aktif memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui kegiatan CSR dan akan terus berkontribusi terhadap masyarakat Indonesia. Pada pertengahan tahun 2020, di tengah kondisi social distancing, HSB telah mendonasikan alat-alat kesehatan bagi petugas kesehatan rumah sakit yang membutuhkan. Kedepannya, HSB akan memberikan kontribusi yang lebih besar dengan membantu menguatkan finansial masyarakat yang saling menguntungkan. Handal Semesta Berjangka secara konsisten mengedepankan nilai-nilai teknologi, menghargai kader-kader unggul perusahaan, dan memanfaatkan teknologi terbaik untuk menyelesaikan setiap kendala dalam proses investasi, sehingga para nasabah merasakan pengalaman trading terbaik, sekaligus menciptakan jutaan kisah sukses untuk mencapai inklusi keuangan dalam negeri. Selamat siang para trader HSB, perkenalkan saya dengan Asima Rona Hutapea. Saya adalah wakil pialang dari PT Handal Semesta Berjangka. Sebagai salah seorang wakil pialang di PT Handal Semesta Berjangka, setiap ada webinar kami perlu mendampingi para trainer kami. Di sini saya coba menjelaskan aplikasi HSB yang terkenal dengan all-in-one. Kenapa? Di dalam satu aplikasi Bapak Ibu sudah mendapatkan semua yang Bapak Ibu mau. Salah satunya adalah market analysis, kemudian aktivitas dari trading. Jangan lupa kita juga sudah punya komunitas para trader. Jadi untuk para trader pemula itu sudah ada komunitas yang bisa dipakai jika memang ada kendala dalam trading. Kemudian jangan lupa juga setiap nasabah akan diberikan namanya agent RM ya. Nanti Bapak Ibu tinggal tanyakan jika memang masih belum paham untuk trading. Ada juga nanti ada webinar yang akan sering kita lakukan.
Nah, ini kesempatan untuk para trader pemula juga. Jika memang kedepannya mau ada edukasi, nanti tinggal diikuti aja webinarnya. Lalu di dalam aplikasi kita itu juga sudah bisa untuk top up dan WD. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga adalah ciri pialang profesional, di mana dia pasti memiliki izin usaha dari Bapepti, dilayani oleh wakil pialang. Kemudian dalam membuka akun itu nasabah mendandatangani customer agreement. Pialang akan mencari tahu identitas nasabah secara mendalam guna memenuhi kewajiban know your customer, termasuk di dalamnya upaya memahami motif investasi nasabah dan kemampuan memiliki resiko. Kemudian perjanjian customer agreement memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bapepti, termasuk kewajiban mencantumkan nomor rekening terpisah atau segregat account di bank yang telah mendapatkan persetujuan. Kemudian yang pasti pialang tidak menjanjikan keuntungan yang pasti. Ya, next berikutnya. Ciri pialang profesional juga, deposit nasabah langsung disetor ke rekening terpisah pialang di bank yang diawasi oleh lembaga clearing berjangka. Kemudian transaksi hanya dilakukan atas perintah nasabah. Kemudian pialang menyampaikan trade confirmation dan statement posisi keuangan langsung kepada nasabah paling lambat 24 jam sejak transaksi. Nah, ini semua sudah dipenuhi oleh PT Handal Semesta Berjangka. Next berikutnya, modus pelanggaran. Nah, ini harus Bapak Ibu perhatikan ya. Di mana yang benar itu pialang berjangka harus memiliki rekening terpisah. Kemudian pialang harus melaporkan seluruh sebagian transaksi nasabah. Kemudian pialang tidak menjanjikan keuntungan tetap atau fixed income kepada nasabah. Kemudian nasabah membuka rekening dahulu baru menyetorkan dananya. Ya, ini perlu diperhatikan. Dan jika ada yang menjanjikan keuntungan fixed income atas nama PT Handal Semesta Berjangka, tolong diabaikan. Karena itu sudah pasti bukan dari kita PT Handal Semesta Berjangka. Kalau Bapak Ibu masih ada yang ingin tanyakan, bisa langsung chat dengan customer service kita dari aplikasi. Ya. Kemudian ini legalitas yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dana Bapak Ibu, jaminan keamanan dana juga sudah kita siapkan, itu langsung ke clearing berjangka Indonesia. Kemudian kita juga ada kelebihan kalau nanti Bapak Ibu sudah menjadi nasabah HSB, ada dengan menggunakan pada saat top up Bapak Ibu bisa menggunakan BCA Auto Credit, kemudian Doku Debit dan Virtual Account. Semuanya itu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan deposit. Saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Semoga para sahabat trader HSB dapat mengikuti webinar, dan memang jika memang ada yang masih ragu atau mau ditanyakan, jangan segan-segan, langsung ditanyakan saja pada saat mengikuti webinar. Untuk waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Andi Nugraha sebagai trainer kami. Terima kasih, selamat sore. Selamat siang para trader HSB, perkenalkan saya dengan Asima Rona Hutapea. Saya adalah wakil pialang dari PT Handal Semesta Berjangka. Sebagai salah seorang wakil pialang di PT Handal Semesta Berjangka, setiap ada webinar kami perlu mendampingi. Mungkin cemilannya, dan juga bisa juga mencatat poin-poin penting yang ada di isi webinar kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dari webinar kali ini.
Untuk webinar sore kali ini saya akan membawa dengan 4 bagian materi. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah wawasan seputaran trading forex, yang ketiga itu cara analisanya seperti apa, lalu yang keempat dan terakhir adalah materi dari proyeksi mengenai pergerakan gold untuk kuartal 1 di tahun 2022. Baik, saya mulai di bagian pertama mengenai pengenalannya. Pengertian dari trading forex itu apa? Trading dapat diartikan sebagai transaksi jual beli di mana sebuah produk dapat berpindah kepemilikan dengan membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang ditetapkan. Lalu untuk trading forex adalah suatu transaksi mata uang dengan mata uang lainnya yang membentuk suatu nilai tukar. Kelebihan dari trading forex dan juga komoditas. Pertama, untuk kelebihannya itu adalah fleksibilitas waktu dan juga tempat. Pasar forex itu bukanya 24 jam dari hari Senin sampai Jumat. Lalu selagi gadget sobat trader semua memiliki koneksi internet yang baik, maka transaksi jual dan beli dapat dilakukan di mana saja. Yang kedua adalah likuiditas transaksi yang cepat. Tidak perlu melakukan antrian dalam melakukan transaksi ataupun jual. Yang ketiga adalah fleksibilitas modal. Dalam trading forex itu ada yang namanya sistem leverage. Yang keempat adalah biaya transaksi yang rendah. Jadi setiap sobat trader melakukan transaksi jual ataupun beli, maka akan dikenakan biaya yang sangat rendah. Yang kelima adalah transaksi dua arah. Pilihan transaksi yang beli saat harga rendah dan juga pilihan transaksi jual ketika harga sudah tinggi untuk meraih profitnya. Yang keenam itu adalah edukasi yang tidak terbatas. Tersedianya akun virtual ataupun akun demo yang tidak terbatas membuat sobat trader dapat mempelajari lebih dalam dan secara terus-menerus bagaimana sistem dari trading forex. Yang ketujuh adalah withdrawal dan depositnya itu T+0. Maksudnya adalah pencairan modal ataupun profitnya sobat trader semua, dananya bisa masuk ke rekening yang terdaftar pada hari itu juga. Yang kedelapan adalah peluang untuk meraih keuntungan besar dan tidak terbatas. Pergerakan market yang sangat fluktuatif membuat seringnya muncul peluang untuk mendapatkan profit yang sangat tidak terbatas. Yang terakhir adalah modal untuk semua bisnis. Maksudnya adalah saat sudah menguasai ilmu trading forex ataupun komoditas, maka peluang untuk mengembangkan bahkan memulai bisnis baru pun akan semakin besar peluangnya. Di sini pasti sobat trader banyak yang mencoba usaha real di luar sana tapi gagal karena mungkin keterbatasan modal. Tapi ketika sobat trader bisa menguasai trading forex ini, maka sobat trader itu memiliki peluang lebih besar dibandingkan sebelumnya karena sobat trader sudah menguasai untuk membuka bisnis baru dengan bagaimana cara meraih modalnya secara terus-menerus. Lalu produk apa saja yang diperdagangkan di dalam trading forex ataupun komoditas? Di dalam dunia trading terdapat berbagai macam produk keuangan yang dapat diperdagangkan. Masing-masing produk keuangan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut produk-produk yang dapat diperjualbelikan. Yang pertama adalah forex ataupun mata uang asing. Di dalam forex pun terdapat dua jenis mata uang. Yang pertama itu adalah major currency ataupun major pair yang terdiri dari GBP USD, Euro USD, AUD USD, New Zealand USD, USD JPY, USD CHF dan juga USD Kanada. Lalu ada yang kedua itu di dalam forex juga mengenai cross major currency ataupun cross pair. Seperti GBP CHF, Euro JPY, GBP JPY, Euro AUD, dan juga AUD JPY. Produk kedua adalah komoditas. Komoditas merupakan hasil alam yang dapat diperjualbelikan. Lalu untuk yang ada di dalam trading komoditas ini seperti XAU USD ataupun biasa kita kenal sebagai emas, XAG USD, bisa dibilang sebagai silver, US oil ataupun minyak mentah. Lalu yang terakhir adalah indeks. Indeks merupakan gabungan dari saham-saham blue chip yang ada di dalam suatu negara. Lalu produknya di dalam indeks itu yang disediakan oleh HSB seperti apa aja? Yang pertama itu untuk
indeksnya Amerika adalah Dow Jones, ada S&P 500, ada Nasdaq 100 ataupun Tech 100. Lalu untuk negara Hong Kong ada Hang Seng ataupun HK50, dan yang terakhir untuk yang Jepang JPN 225 ataupun Nikkei. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian wawasan seputaran mengenai trading forex. Yang pertama yang saya akan bahas adalah macam-macam grafik yang biasa tersedia di dalam forex. Yang pertama itu sobat trader bisa lihat mengenai line chart. Line chart itu membentuk garis yang menghubungkan titik-titik harga tutup atau close. Nah, chart ini biasanya itu menunjukkan pergerakan tren yang sedang berlangsung, apakah trennya bullish ataupun bearish. Tapi di dalam chart ini hanya menunjukkan harga-harga close-nya saja, tidak ada keterangan harga yang signifikan. Lalu grafik selanjutnya itu adalah bar chart. Di dalam bar chart terdapat titik-titik paling bawah yang menunjukkan harga terendah. Lalu garis horizontal sebelah kiri adalah harga pembukaan dan garis horizontal sebelah kanan adalah harga penutupan, dan titik paling atas menunjukkan harga tertinggi. Di sini sobat trader semua bisa lihat titik-titiknya, ini yang dimaksud dengan harga close, ini disebut dengan harga open ataupun buka, ini harga tutup. Di sini adalah harga tertingginya, di sini adalah harga terendahnya. Selanjutnya itu adalah candlestick chart. Candlestick mirip seperti bar chart, tapi di dalam candlestick terdapat body di dalam chartnya. Yang dimaksud body adalah ini. Lalu untuk harga buka dan tutupnya ada di bagian body candlestick itu sendiri. Seperti sobat trader bisa lihat, di sini adalah bagian harga tutupnya ataupun close-nya, di sini adalah harga bukanya atau harga open-nya. Lalu untuk bagian stick yang biasa disebut stick atau wick atau ekor ataupun shadow, terdapat harga tertinggi ataupun terendah ataupun high ataupun low. Di sini sobat trader bisa lihat harga tertinggi itu ada di bagian paling atas dan harga terendah ada di bagian paling bawah. Selanjutnya adalah time frame. Time frame adalah suatu periode atau kurun waktu tertentu yang dipilih untuk membantu sobat trader dalam menganalisa dalam suatu chart ataupun grafik. Jadi, di setiap time frame ini akan mewakili pergerakan candlestick sesuai dengan kurun waktu yang sobat pilih. Misalkan kita ambil di 4 jam, lalu berarti selama 4 jam candlestick itu akan bergerak sesuai dengan harga yang berjalan. Jika sobat trader memilih time frame di 30 menit, maka pergantian candlestick itu menjadi per 30 menit. Misalkan di 60 menit berarti pergantian candlestick itu sendiri bergantinya setiap 60 menit. Waktunya itu benar-benar mengikuti waktu internasional. Misalkan sekarang jam 16.18, berarti kalau sobat trader pilih di 60 menit akan ada candlestick baru di jam 5 ataupun jam 17.00. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai cara entry point berdasarkan dari tipe-tipe sobat trader. Yang pertama itu, misalkan sobat trader adalah tipikal yang scalper. Lalu untuk analisanya itu, dasarnya itu berdasarkan time frame H1, dan nanti eksekusinya atau entry transaksinya adalah dari 5 menit sampai dengan 30 menit. Selanjutnya misalkan sobat trader tipe tradernya itu adalah daily trade, lalu analisa pertamanya itu adalah dari time frame daily pada candlestick, lalu dan eksekusinya itu kisaran di 30 menit sampai dengan H4 ataupun 4 hour ataupun 4 jam. Yang ketiga itu adalah tipe yang swing trade. Nah, kalau misalkan sobat tipikal yang swing trade itu analisa pertamanya itu dari kisaran dari daily time frame sampai dengan weekly time frame, dan eksekusinya sobat trader itu ada di kisaran 4 jam sampai dengan daily. Lalu yang long term trade itu analisa pertamanya itu dari weekly time frame sampai dengan monthly time frame, dan eksekusinya time frame dan pemilihan eksekusinya itu dari daily sampai dengan weekly time frame. Selanjutnya adalah mengenai market hour. Di dalam trading forex ataupun komoditas, zona jam buka bursa pasaran itu memiliki waktu yang berbeda-beda. Lalu biasanya itu terdiri dari 3 macam zona.
Yang pertama itu adalah zona Asia, bukannya itu jam 5 atau 6 pagi tergantung dari musimnya. Nanti kalau misalkan dia musim panas bukannya jam 5, lalu kalau musim dingin seperti sekarang bukannya jam 6 pagi. Selanjutnya itu adalah di zona Eropa. Kalau bukannya zona Eropa untuk musim panasnya itu adalah jam 2 siang, lalu musim dinginnya adalah jam 3 siang. Dan yang terakhir adalah zona Amerika, bukannya kalau misalkan dia musim panas itu jam 7 malam dan tutupnya itu dan kalau misalkan musim dingin itu jam 8 malam. Biasanya harga pada pasar itu bergerak lebih fluktuatif pada jam bursa zona Amerika. Di sini sobat trader bisa lihat untuk Sydney dan Tokyo termasuknya itu adalah zonanya zona Asia, lalu London itu masuknya ke zonanya Eropa, dan yang terakhir zona Amerika ataupun New York bukannya dari jam 7 atau 8 malam. Selanjutnya saya akan bahas mengenai risk management. Metode risk management pertama itu menggunakan stop loss. Untuk membatasi resiko kerugian yang besar ataupun berkelanjutan, maka perlu menggunakan stop loss pada setiap transaksinya. Ataupun misalkan sobat trader nggak pakai stop loss, perlu cut loss manual saat menyadari bahwa posisi transaksinya itu salah. Di sini sudah ada contoh. Semisalkan sobat trader ambil posisi sell di kisaran harga 1.5000 sebanyak 1 lot. Lalu bisa juga menaruh stop loss-nya itu di misalkan 1.5000. Ataupun sobat trader juga bisa langsung close manual ketika menjadi posisi salah, karena ketika harga lompat dari harga 1.5000 ke 1.52500, nah, sobat trader transaksinya udah otomatis ke close karena menggunakan stop loss, bisa ataupun sobat trader bisa meng-close manual saat posisinya ada di 1.500. Metode kedua adalah metode switch. Untuk metode yang dimaksud adalah melakukan dengan cara menutup transaksi yang rugi dan segera mengambil posisi transaksi baru dengan posisi transaksi yang berbeda dengan transaksi pertama dengan target keuntungan sebesar jumlah kerugian sebelumnya. Bisa sobat trader lihat, contohnya adalah misalkan sobat trader ngambil posisi sell 1 lot pada harga 1.50000. Lalu harga malahan naik ke area 1.50500. Nah, di sini sobat trader bisa langsung close posisi sell-nya. Berarti ruginya itu adalah sekitar 500 pips dan segera mengambil posisi baru pada harga 1.50500 juga, dengan transaksi posisinya adalah buy dengan jumlah lot yang sama. Lalu target profitnya adalah sama seperti kisaran jumlah kerugian yang sobat trader terima, yaitu adalah kurang lebih di 500 pips. Selanjutnya adalah metode averaging. Metode averaging adalah menambah transaksi baru dengan jumlah lot yang sama ataupun lebih di harga yang berbeda-beda dengan jenis transaksi yang sama beberapa kali. Kita ambil contoh, semisalkan sobat trader sell 1 lot lagi di harga 1.5000, lalu harga kemudian naik ke area 1.50500. Nah, di sini sobat trader langsung ngambil posisi baru, sell 1 lot lagi. Berarti posisi pertama itu sobat trader sedang minus 500 pips. Setelah itu harga masih mengalami kenaikan dan sobat trader menambah lagi transaksi sell 1 lot di harga 1.5000. Jadi total kerugian sobat trader itu untuk transaksi pertamanya aja sudah di misalkan minus 1000 pips, ditambah dengan transaksi keduanya adalah minus 500 pips. Jadi total kerugiannya sobat trader itu sedang minus 1500 pips. Tapi sesuai dengan trading plan-nya sobat trader,
Dalam waktu selanjutnya harga melakukan penurunan sehingga ada pada posisi transaksi yang kedua, dan pada posisi ini keuntungan sobat trader itu adalah 0 pips ataupun tidak untung sama sekali, break even, dikarenakan posisi pertama itu sobat trader sedang plus ataupun profit 500 pips. Untuk posisi yang kedua yang tadi sempat minus 500 pips sudah kembali menjadi 0 pips, dan masih ada posisi minus di minus 500 pips pada transaksi pertama. Lalu harga bergerak sesuai dengan trading plan-nya sobat trader, sesuai dengan harapannya dan juga sesuai dengan prediksinya. Pada posisi harga di sini, maka posisinya adalah untuk transaksi pertama sobat trader tidak profit sama sekali ataupun break even. Untuk transaksi kedua sobat trader sudah profit plus 500 pips, dan untuk transaksi ketiga sobat trader plus 1000 pips. Jadi total keuntungan sobat trader adalah 1500 pips. Untuk menjalankan metode averaging, sobat trader harus memastikan bahwa money management sobat trader itu kuat, dalam arti ekuitas ataupun dana investasinya sobat trader itu harus cukup, karena metode ini, untuk menerapkan metode ini diperlukan dana ketahanan yang kuat ataupun ideal. Selanjutnya itu adalah mengenai money management. Yang pertama di dalam money management itu adalah tidak overtrade. Dalam sehari maksimal transaksi yang ideal adalah sebanyak 2-3 kali transaksi. Jadi kenapa dibatasi 2-3 kali transaksi? Karena setiap sobat trader mengambil posisi transaksi baru, maka resikonya pun akan berbanding lurus. Jadi semakin banyaknya sobat trader mengambil posisi baru, maka semakin besar juga peluang sobat trader dapat mengalami resiko. Yang kedua itu adalah memiliki risk reward ratio 1:2 atau 1:3. Maksudnya adalah semisalkan maksimal kerugian, batas kerugian sobat trader itu 1 kali, lalu target keuntungannya adalah 2 atau 3 kali lipat dari batas kerugian. Misalnya kita ambil contoh dengan akun investasi dengan modal $1.000 dengan menggunakan risk reward-nya itu adalah 1:3, berarti misalkan kita ambil satunya itu adalah minus di $25, tapi target keuntungannya itu adalah $75. Oke, di sini ada 4 kali transaksi. Misalkan sobat trader dengan menggunakan metode ini, transaksi pertama itu sedang minus $25. Jadi sisa akunnya sobat trader itu berkurang dari 1.000 menjadi $975. Di transaksi kedua sobat trader masih rugi, misalkan jadi 950 karena persentase ruginya juga sama di $25. Di transaksi ketiga sobat trader masih rugi juga. Jadi sisa akun investasi sobat trader itu adalah $925, tapi karena menggunakan metode risk dan reward 1:3, ketika sobat trader di transaksi keempat itu profit dan juga sesuai target sebesar $75 karena menggunakan risk ratio-nya itu adalah 1:3, maka saldo ataupun akun investasinya sobat trader kembali menjadi seperti semula. Selanjutnya di dalam manajemen yang ketiga adalah tidak overload. Di sini saya sudah deskripsikan untuk maksimal lot yang bisa sobat trader ambil sesuai dengan akun investasinya. Untuk akun masih di bawah $500, maksimal lot yang sobat trader bisa ambil itu adalah 0,1 lot. Di $1.000 adalah maksimal di 0,2 lot, dan di $2.500 ada 0,3 lot, di $5.000 adalah 0,5 lot, dan terakhir di $10.000 itu adalah maksimal di 1 lot. Lalu yang terakhir itu adalah batas kerugian. Batas maksimal kerugian yang ideal untuk setiap transaksinya itu adalah 2-3%. Misalkan akun investasinya, kita ambil contoh misalkan akun investasi dengan modal 1.000 dengan penerapan maksimal batas kerugian setiap transaksinya itu adalah 3%. Sobat trader bisa menerapkan 2 jenis metode ini. Bisa diterapkan di misalkan di akun pertama
dengan tingkat kerugian itu 3% dari modal akun ya. Pertama misalkan dari transaksi pertamanya itu rugi 3% dari $1.000, sisanya itu adalah $970. Lalu selanjutnya itu adalah 3% bukan dari $1.000 lagi, melainkan dari $941 menjadi batas kerugiannya itu adalah $29. Selanjutnya 3%-nya lagi bukan dari 970, melainkan dari 941. Misalkan masih rugi lagi, jadi sisa akun investasi Sobat Trader itu adalah 913. Selanjutnya misalkan masih rugi lagi di transaksi keempatnya, sisanya adalah 886 dari 3% itu adalah $27. Dan selanjutnya. Lalu bisa juga Sobat Trader terapkan di akun keduanya, misalkan dengan 3% dari modal awal. Jadi ngeflat kisaran misalkan di $30 secara terus menerus untuk batasan resiko kerugiannya. Misalkan dari 5 kali transaksi Sobat Trader rugi sampai transaksi ke-10, akun pertama dan akun kedua itu memiliki perbedaan nilai jumlah sisa akun investasi. Akun pertama itu adalah 740 dan akun keduanya itu adalah 700. Untuk saya menyarankan Sobat Trader menggunakan metode akun kedua. Kenapa? Secara perhitungan itu juga mudah dan juga toleransi dari resiko batas kerugiannya itu masih $30 itu masih di taraf yang ideal. Selanjutnya itu adalah bagian ketiga, cara analisis untuk trading forex ataupun komoditas. Di dalam trading forex ataupun komoditas terdapat dua cara untuk menganalisa. Yang pertama yang saya akan bahas adalah analisa fundamental. Analisa fundamental merupakan analisa yang berdasarkan dari data-data ekonomi dan kondisi politik suatu negara. Saat ada data ekonomi rilis, maka harga akan cenderung bergerak lebih fluktuatif dari biasanya. Berikut data-data penting yang perlu Sobat Trader perhatikan. Yang pertama itu adalah unemployment change. Data mengenai perubahan pengangguran yang sedang terjadi. Yang kedua itu adalah unemployment rate, persentase angkatan kerja yang menganggur dan aktif mencari kerja. Lalu yang ketiga itu adalah GDP, Gross Domestic Product, ataupun Produk Domestik Bruto, PDB. Jumlah hasil total dari seluruh unit usaha dalam suatu negara atau jumlah nilai barang dan jasa secara keseluruhan yang dihasilkan oleh seluruh unit perekonomian. Yang keempat itu adalah Consumer Price Index atau CPI, perubahan terhadap harga barang dan jasa yang dikenakan kepada konsumen. Yang keenam itu adalah Purchasing Manager Index ataupun PMI, survei yang dilakukan untuk mengukur pembelian manajer di berbagai sektor bisnis, baik manufaktur maupun jasa. Yang keenam itu ada ADP Non-Farm Employment Change. ADP merupakan lembaga yang mengukur perubahan data ketenaga kerjaan di dalam sektor-sektor primer yang lembaga tersebut sudah diakui oleh pemerintah. Lalu yang ketujuh itu adalah Non-Farm Employment Change, data mengenai perubahan jumlah tenaga kerja baru di sektor non-pertanian, baik yang bekerja full-time maupun part-time yang mendapatkan upah ataupun gaji secara resmi dari sekitaran 500 perusahaan swasta maupun pemerintah. Yang kedelapan itu adalah Average Earning Hourly, perubahan biaya yang dibayarkan industri di luar sektor pertanian kepada tenaga kerja selama 1 bulan yang dirata-ratakan dalam 1 jam. Yang kesembilan adalah Producer Price Index, PPI, perubahan terhadap harga barang dan jasa yang diberikan oleh produsen. Yang ke-10 ada Retail Sales, perubahan terhadap tingkat pembelanjaan konsumen pada barang-barang eceran. Yang ke-11 adalah OPEC Meeting, rapat dari 13 anggota OPEC yang membahas mengenai kebijakan produksi minyak mentah yang akan disetujui selama 1 bulan ke depan. Lalu yang terakhir adalah Rate Statement. Rate Statement merupakan kebijakan mengenai perubahan tingkat suku bunga. Perubahan kebijakan suku bunga tersebut dinilai berdasarkan dari keseluruhan perkembangan ekonomi yang akan ditinjau. Hasilnya itu nanti adalah akankah hawkish ataupun dovish.
Hawkish adalah pernyataan kebijakan moneter yang merujuk pada kecenderungan untuk menaikkan suku bunga. Dovish adalah pernyataan kebijakan moneter yang merujuk pada penolakan kenaikan suku bunga atau sama seperti sebelumnya. Di sini ada macam-macam bank sentral. Untuk mata uang USD, bank sentralnya adalah The Fed atau Federal Reserve. Untuk mata uang Euro adalah ECB, banknya European Central Bank. Lalu untuk mata uang GBP, banknya adalah BOE, Bank of England. Untuk mata uang New Zealand adalah RBNZ, Reserve Bank of New Zealand. Lalu untuk mata uang AUD, banknya adalah RBA, Reserve Bank of Australia. Untuk mata uang Kanada, banknya adalah BOC, Bank of Canada. Untuk mata uang CHF atau Swiss franc adalah SNB, Swiss National Bank. Lalu yang terakhir untuk mata uang JPY adalah BOJ, Bank of Japan. Di sini nanti data ekonomi itu akan memiliki keterangan periode yang dinilai. Misalkan ada yang menyatakan annual atau year to year berarti itu tahunan. Jika ada yang quarter itu Q2Q berarti 3 bulanan. Lalu yang terakhir itu monthly ataupun M2M adalah bulanan. Lalu analisa kedua itu adalah analisa teknikal. Analisa teknikal biasanya dilakukan berdasarkan dari data-data chart sebelumnya dan berdasarkan dari behavior ataupun perilaku kebiasaan yang biasa terjadi pada pasar. Lalu analisa teknikal itu biasanya menggunakan kayak chart pattern, candlestick pattern, support dan resistance, menggunakan tren yang sedang berlangsung, apakah itu bullish atau bearish, menggunakan dari karakternya candlestick itu apakah breakout ataupun breakdown, bisa juga menggunakan indikator-indikator, dan yang terakhir itu bisa juga menggunakan struktur harga. Yang pertama, trend market. Trend market itu adalah kondisi di mana harga sedang kuat ke arah atas atau bawah. Lalu jika harga kondisi kuat ataupun menguat ataupun naik, maka disebut dengan bullish trend atau uptrend. Selanjutnya itu kalau misalkan harga cenderung menguat turun ataupun melemah, biasanya disebut dengan downtrend ataupun bearish trend. Yang ketiga itu ada juga yang dinamakan dengan sideways trend. Di sini kondisi pasar yang datar dan cenderung penuh keraguan ataupun harga naik turun di area support dan resisten pada titik yang sama berulang kali. Hal ini disebabkan dari faktor bullish dan bearish yang sama-sama kuat. Jadi dia harganya itu tidak turun ataupun naik. Bisa dilihat di sini juga misalkan adalah titik resistennya dan juga diuji lagi di sini area resistennya, diuji lagi di sini area resistennya. Sama begitu dengan supportnya, di sini area supportnya, di sini juga area supportnya. Di sini dites lagi area supportnya berulang kali. Itu yang dinamakan dengan sideways trend. Untuk memudahkan dalam menentukan trennya sedang bullish atau bearish, biasakan menggunakan time frame-nya H4 ke atas. Fungsinya itu adalah untuk mengurangi fake candlestick ataupun rejection. Di sini itu pemilihan time frame-nya sudah seperti yang sudah saya jelaskan. Pemilihan itu time frame-nya adalah 4 jam. Lalu selanjutnya adalah retracement atau counter trend atau minor di dalam trend major. Secara garis besar, retracement adalah kondisi pasar di mana harga berbalik arah secara temporary ataupun sementara. Lalu setelah itu harga akan bergerak melanjutkan sesuai dengan tren sebelumnya. Di sini sobat trader bisa lihat, misalkan harga itu sedang naik, lalu ada momentum harga ketika mengalami penurunan, ini yang disebut dengan retracement. Nah, di sini sobat trader misalkan dia ada retracement juga, di sini juga termasuk retracement tapi secara sementara. Lalu ketika harga itu sudah membreak ataupun menembus batas-batas bawah ketika sedang uptrend ataupun bullish trend, bisa dikatakan trennya berubah ataupun reversal trend yang tadinya adalah bullish trend menjadi downtrend. Lalu ketika downtrend itu, momen ketika harga itu naik itu yang disebut dengan retracement. Di sini sobat trader bisa lihat momentum ketika harga itu naik, ini yang dinamakan dengan retrace. Lalu ini major trendnya sesuai dengan tren yang sedang berlangsung dan dia mengalami kenaikan, ini yang dinamakan dengan
retracement, dia mengalami penurunan sesuai dengan tren utamanya. Selanjutnya adalah mengenai support dan resisten. Resisten adalah garis tambahan pada grafik pasar yang ditambahkan sebagai garis lurus horizontal yang menunjukkan batas harga atas saat harga tidak bisa lebih tinggi lagi. Di sini sobat trader bisa lihat resisten adalah batas harga atas. Ketika harga di area-area tertentu di atas, dia tidak bisa naik lagi. Inilah yang disebut dengan resisten. Lalu untuk supportnya adalah kebalikannya dari resisten. Support adalah garis tambahan pada grafik pasar yang ditampilkan sebagai garis lurus horizontal yang menunjukkan batas harga bawah saat harga tidak bisa menembus ataupun turun lebih dalam rendah lagi. Nah, sobat trader bisa lihat area di sini sebagai support, lalu selanjutnya ketika harga mengalami penurunan pada area tersebut, harga tidak bisa melanjutkan penurunan kembali atau tidak bisa lebih rendah lagi. Itulah yang dinamakan dengan support. Lalu untuk mencari area support atau resisten adalah dengan cara menunggu saat harga tertahan pada area tertentu. Maksudnya adalah semisalkan harga sedang dalam fluktuasi yang tinggi, maka akan lebih baik jika kita tidak berusaha untuk menentukan area support atau resistennya, karena saat harga tertahan pada area tertentu, maka kita akan mendapatkan batasan-batasan resiko yang terukur saat akan bertransaksi. Selanjutnya, untuk meningkatkan keakuratan dari support dan resisten, perlu menggunakan time frame-nya itu adalah H1 ke atas. Fungsinya adalah untuk mengurangi fake candlestick ataupun rejection yang ada di pasar. Yang dimaksudnya itu menunggu adalah seperti misalkan harga itu sedang fluktuatif, sedang turun secara cepat karena fluktuasinya tinggi. Jadi sobat trader itu jangan mengejar harga. Jangan sobat trader itu takut ketika ketinggalan harga ataupun ketinggalan momen. Karena kalau sobat trader itu mengejar harga yang sedang fluktuasinya tinggi, yang ada sobat trader bisa meningkatkan resiko kerugian yang lebih besar. Tapi ketika sobat trader menunggu seperti ini, nah di sini sobat trader sudah mendapatkan ukuran untuk resikonya itu. Misalkan sobat trader batasnya itu adalah di sini. Jadi ketika misalkan candlestick-nya itu melakukan breakdown, menembus batas bawahnya supportnya, jadi udah terukur dan juga terlihat. Misalkan dia udah tembus, ya berarti momentumnya menunjukkan bahwa supportnya sudah ditembus. Sama juga penerapannya seperti resisten. Untuk resisten pada momentum seperti ini, resistennya itu belum terlihat. Untuk menunggunya gimana? Tunggu sampai dia benar-benar konfirmasi seperti di sini. Ketika dia menyentuh area tertentu, itu sudah bisa dijadikan sebagai area resistennya. Dan selanjutnya ketika harga turun ke area support di sini, dan dia naik ke area resisten sebelumnya, lalu melanjutkan penurunan kembali. Oh iya, di sini untuk menentukan tadi time frame yang dipilih itu minimalnya sobat trader pakai itu adalah 60 menit ya. Selanjutnya adalah trendline. Garis trend ataupun trendline adalah salah satu alat bantu untuk menganalisa di mana area ataupun support dan resisten selanjutnya, serta untuk menentukan apakah tren akan berlanjut sesuai dengan tren sebelumnya atau malah berbalik arah. Di sini trendline itu terdiri dari dua, ada trendline untuk mencari saat momentumnya trennya adalah bullish, lalu di sini ada trendline untuk mencari momentum sedang bearish. Saya akan bahas mengenai trendline itu. Yang pertama itu adalah trendline bearish. Cara untuk menentukan trendline bearish adalah dengan menghubungkan ujung candlestick bagian atas di area resisten sebelumnya, lalu hubungkan dengan ujung candlestick bagian atas di area resisten setelahnya. Semisalkan sobat trader ada yang bingung, maksudnya resisten sebelumnya adalah di sini itu. Kalau sobat trader bisa lihat, di sini merupakan area resisten sebelumnya. Lalu ada area resisten tertentu yang terbentuk, lalu sobat trader bisa tarik garis ke bawah dan menjadikan ini area ketiganya itu sebagai area resisten selanjutnya. Lalu penarikannya pun ada yang menarik trendline-nya itu dari bentuknya dari atas seperti ini, ada juga yang miring ke atas, dan ini masih disebut dengan trendline bearish. Jadi sebagai target, misalkan sobat trader ini adalah titik
di mana itu titik resisten sebelumnya dihubungkan dengan resisten setelahnya, ditarik garis, lalu akan menemukan area titik di mana resisten selanjutnya ke depannya, bukan selanjutnya. Di sini lalu dan harga merespon turun sesuai dengan trading plan sobat trader. Lalu trendline selanjutnya adalah trendline bullish. Sama seperti trendline bearish, tapi yang dihubungkan pada trendline bullish adalah ujung candlestick di area support sebelumnya, lalu dihubungkan dengan ujung candlestick bagian bawah di area support setelahnya, lalu akan mendapatkan area support ke depannya. Bisa sobat trader lihat, di sini bisa juga dijadikan untuk menjadi acuan trendline-nya itu adalah mencari trendline bullish. Di sini merupakan area tadinya area support sebelumnya, di sini ada area support setelahnya, dan di sini merupakan ada area support ke depannya. Di sini juga bisa dijadikan acuan sebagai penarikan garisnya. Di sini adalah area sebelumnya, di sini area support setelahnya, dan di sini adalah area support ke depannya. Untuk mendapatkan dan meningkatkan keakuratan dari garis trendline ataupun garis trend ataupun trendline, biasakan menggunakan time frame-nya itu adalah H1 ke atas. Di sini pemilihan time frame H4 pun tidak masalah karena H4 itu merupakan atau 4 jam di atasnya 60 menit ataupun H1. Selanjutnya adalah mengenai breakdown. Breakdown adalah kondisi di mana badan atau body candlestick menembus batas harga bawah sebelumnya ataupun menembus support. Dalam menentukan harga sudah breakdown atau belum, perlu konfirmasi dari 2-4 candlestick selanjutnya sebagai konfirmasi bahwa harga sudah menembus batas support pada time frame minimalnya itu di H1. Fungsinya adalah untuk mengurangi fake breakdown ataupun rejection. Di sini sobat trader bisa lihat konfirmasinya itu pertama pemilihan time frame-nya itu di 60 menit dan juga 2 sampai dengan 4 candlestick untuk memastikan bahwa batas harga bawahnya itu ataupun supportnya itu benar-benar sudah ditembus. Lalu breakout adalah kondisi di mana badan ataupun body candlestick menembus batas atas harga sebelumnya ataupun menembus area resistennya. Sama seperti dalam penentuan breakdown-nya, untuk menentukan breakout butuh 2-4 candlestick selanjutnya sebagai konfirmasi bahwa harga sudah menembus batas resisten pada time frame yang minimal itu di H1. Fungsinya juga sama untuk mengurangi fake breakout ataupun rejection. Benar-benar 2 sampai dengan 4 candlestick untuk konfirmasinya, dan time frame yang digunakan juga di minimal di 60 menit. Selanjutnya itu adalah mengenai struktur harga. Struktur harga itu digunakan untuk menentukan tren yang sedang berlangsung. Saat harga melakukan breakout, maka akan muncul struktur harga higher high. Lalu saat harga membentuk area support baru, maka akan muncul struktur harga higher low. Di sini sobat trader bisa lihat, misalkan yang saya sebutkan untuk struktur harga higher high adalah dia menembus batas ataupun melakukan breakout, dia menembus batas-batas resistennya, lalu dia membuat support baru itu dinamakan dengan higher low. Selanjutnya dia melakukan breakout higher high sebelumnya membentuk higher high juga, dan juga membentuk area support baru merupakan higher low, dan menembus area batas harga atas higher high sebelumnya, lalu akan membentuk higher high baru lagi. Lalu ketika harga ataupun candlestick itu nge-break area higher high sebelumnya ataupun melakukan breakdown, maka tren yang sebelumnya adalah uptrend ketika harga membentuk struktur harga HLHH, HLHH, HLHH. Lalu candlestick atau harga melakukan breakdown, dapat dikatakan bahwa tren itu mulai berubah ataupun melakukan reversal. Ketika harga melakukan breakdown, maka akan terbentuk struktur baru namanya LL atau lower low, dan dia membentuk area resisten baru itu dinamakan dengan lower high, dan dia harga menembus lower low sebelumnya akan membentuk LL lagi. Selanjutnya ketika dia membentuk area resisten baru ada lower high, dan juga menembus area lower low sebelumnya adalah lower low.
Dan dapat dikatakan ketika struktur harga ini terbentuk, tren yang sedang berlangsung itulah downtrend ataupun bearish trend. Di sini seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu kita masuk ke materi inti untuk webinar kali ini, proyeksi gold kuartal 1 di tahun 2022. Oke, kita bahas dulu berdasarkan dari hasil analisa fundamental. Untuk tingkat inflasi yang terjadi itu masih mengalami kenaikan sejak Oktober tahun 2020 sampai dengan November. Kenaikannya cukup tinggi. Di akhir data di November itu adalah 4,9%. Untuk batas norma inflasi adalah ukurannya 2 sampai dan biasanya maksimal itu 3%. Tapi karena kondisinya itu kurang bagus, ekonomi sedang melemah dan juga kekhawatiran terhadap mutasi COVID-19 dan juga tingkat utangnya Amerika itu cukup tinggi, makanya disebabkan inflasi yang cukup tinggi. Selanjutnya itu adalah untuk data mengenai perubahan penganggurannya itu sudah berangsur cukup baik dari tahun 2020 pada bulan November kemarin sampai dengan Desember memiliki tingkat penurunan yang cukup signifikan. Lalu data perubahan mengenai ketenaga kerjaan di luar pertanian masih memiliki kondisi yang cukup fluktuatif ya. Di bulan terakhir Desember kemarin itu datanya adalah di 210K, padahal di November itu cukup membaik, naik di 531K. Selanjutnya itu adalah dari tingkat PDB-nya dan gross domestic produknya yang diambil dari tahun 2020 bulan Oktober benar-benar terjun bebas karena tingkat COVID Amerika pada awal di 2021 itu cukup tinggi ya, menyebabkan tingkat dari gross domestic produknya itu menurun drastis, lalu ada perbaikan sampai dengan di akhir kuarter 3, lalu di awal kuarter 4 itu mengalami penurunan diakibatkan dari kekhawatiran terhadap varian barunya COVID-19 ataupun mutasinya dari COVID-19. Dari segi federal fund rate-nya ataupun suku bunganya yang turun ya dari tahun kuartal 3 2019, tapi untuk sekarang itu tidak ada penurunan, cukup stabil juga sampai dengan Desember. Di akhir Desember kemarin di 2021 kuartal 4. Oke, kita lanjutkan setelah analisa teknikal didapat, lalu kita akan menggabungkan dengan hasil analisa teknikalnya. Untuk outlook secara weekly, untuk time frame weekly, kita bisa lihat gold itu sebelumnya itu sempat turun dikarenakan dia kena trend line-nya dari time frame weekly. Sobat trader di sini lihat. Di sini time frame weekly kena yang di area resisten sebelumnya, kena di area resisten setelahnya, dan kena resisten di kedepannya, tapi itu berlangsung kemarin kalau nggak salah di bulan kisaran November pertengahan. Lalu dia kemarin naik lagi dikarenakan kena area trend line-nya di weekly juga. Di sini merupakan area trend line weekly sebelumnya, di sini area support weekly sebelumnya, ini di sini adalah area weekly time frame weekly untuk supportnya setelahnya, dan ini kedepannya kena langsung respon naik ya. Sepertinya untuk time frame-nya weekly sendiri dia akan menuju ke area resisten kisaran di sini. Itu tuh berdasarkan tanda ini adalah areanya 1847 sampai dengan 1877. Lalu misalkan dia ditembus, ada area optimis setelahnya itu. Untuk trend line-nya juga di area 1887 sampai dengan 1917. Kenapa saya menggunakan dua time frame seperti ini, dua trend line seperti ini? Karena di dalam trading kita wajib mempunyai backup plan ketika plan pertama itu tidak berjalan sebagaimana semestinya. Lalu saya turunkan time frame-nya untuk mendapatkan visual overview yang lebih jelas.
di time frame-nya di daily. Dari struktur harga, sobat trader semua bisa lihat bahwa di sini adalah lower high dan juga dia mengalami penurunan dari lower high sebelumnya. Di sini membentuk lower low, di sini ada lower low minor. Ini lower high-nya minor juga terbentuk. Lalu di sini sempat konsol yang cukup lama di time frame daily-nya ada membentuk lagi lower high-nya minor, membentuk lagi di lower low-nya minor. Dan selanjutnya itu dari segi struktur harganya sudah terbentuk lower high 3 kali seperti ini, sudah mendapatkan konfirmasi bahwa major trend secara weekly maupun monthly-nya dia memang turun, tapi sekarang itu sedang mengalami retracement karena ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap keputusan The Fed yang sebelumnya disampaikan. Lalu kemungkinan harga itu akan menuju area resistance selanjutnya itu di trend dengan menggunakan trend line. Itu area resistance selanjutnya adalah 1850 sampai dengan 1885. Nanti sobat trader bisa pantau sebagai area-area optimisnya, sebagai area-area urgentnya. Nanti kalau misalkan dia ditembus, kemungkinan besar dia akan mengetes area kritis setelahnya itu di kisaran mungkin 1950. Cuman fokusnya itu di area sini dulu aja karena kita sudah mendapatkan visual yang cukup jelas untuk gold di time frame daily-nya. Lalu untuk kita pindahkan lagi di areanya time frame-nya 4 hour atau 4 jam. Di sini kita dapat visual bahwa gold itu selama hampir jalan 3 minggu ke belakang dia itu cukup sideway ya, karena dia masih menunggu keputusan The Fed yang kemarin disampaikan, dan juga dia itu benar-benar di area konsolidasi ataupun sideway trend di area support dan resisten yang sama. Bisa dilihat di sini sobat trader, area supportnya itulah pertama di sini, lalu di sini ada rejection walaupun sedikit, dan berkali-kali di sini areanya supportnya itu dites lagi, apalagi kemarin yang terakhirnya itu adalah di areanya itu adalah dites lagi juga dan mengalami rejection. Lalu setelah pengumuman kemarin support resistennya juga dites berulang kali, dan kita sudah mendapatkan analisa yang lebih jelas dan cukup akurat ya, bahwa dipastikan bahwa candlesticknya sudah menembus batas atas ataupun breakout. Ini saya pakai analisa time frame itu tadi pagi. Untuk view sekarang aja sudah lebih jelas lagi di candlestick barunya, udah benar-benar menembus batas-batas atasnya. Jadi bisa sobat trader pastikan bahwa tren yang sedang berlangsung sekarang adalah trennya sudah bullish. Kemungkinan dia akan mengetes yang tadinya area resistance sebelumnya, akan berubah area resistance tersebut berubah menjadi area support di kisaran harga kemungkinan 1880 sampai dengan 1780 sampai 1790. Oke, hasil proyeksi untuk sentimen pasar yang sudah disimpulkan berdasarkan dari data fundamental dan juga data teknikal. Berdasarkan dari data ekonomi yang diperoleh, menunjukkan indikasi bahwa perkembangan kondisi ekonomi Amerika mulai membaik. Dilihat dari data pengangguran yang semakin turun, lalu perubahan dari tingkat inflasi yang cenderung tidak berubah terlalu signifikan. Walaupun tingkat PDB mengalami penurunan di awal kuartal 3 dan data mengenai perubahan ketenaga kerjaan di luar sektor pertanian mengalami penurunan juga, hal tersebut disebabkan dari kekhawatiran terhadap mutasi baru dari COVID-19. Lalu data mengenai kebijakan terhadap suku bunga yang masih di level yang sama seperti sebelumnya. Yang kedua itu perusahaan Pfizer yang menyediakan vaksin Pfizer sedang melakukan riset untuk pengembangan dosis ketiga. Fungsinya adalah untuk mengatasi mutasi COVID-19. Dan dijadwalkan bahwa riset tersebut akan selesai pada akhir kuartal 1 ataupun di Maret 2022.
Yang ketiga itu adalah Ketua The Fed Jerome Powell akan menjabat untuk 2 periode. Lalu hal tersebut akan menguntungkan USD dan membuat mata uang tersebut menjadi semakin hawkish, ataupun kemungkinan itu akan semakin kuat. Mungkin juga ini akan menyebabkan kuatnya mata uang USD. Ini kan ada program yang baru dijalankan, program tapering yang segera dijalankan itu. Lalu kemungkinan mungkin akan berdampaknya itu di kisaran menurut opini saya itu kisarannya mungkin di April mungkin ya, baru-baru USD itu akan mulai menguat secara signifikan. Yang keempat itu ada beberapa poin penting dari hasil pernyataan FOMC yang terakhir. Yang pertama adalah Powell mengatakan bahwa tingkat dari kasus COVID-19 yang terjadi pada beberapa minggu terakhir serta mutasi COVID-19 yang berlangsung tidak menghambat terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih berjalan dengan baik dan cepat. Yang kedua itu adalah kebijakan untuk mempercepat terhadap program tapering sepertinya akan segera terjadi, dan perubahan terhadap kebijakan suku bunga sepertinya akan dilakukan setelah program tapering selesai dan akan segera dibahas pada pertemuan FOMC selanjutnya. Yang ketiga itu adalah proyeksi Jerome Powell mengatakan bahwa inflasi akan berjalan dengan baik di akhir tahun 2022 dengan target mendekati 2%. Hal tersebut berdasarkan dari keyakinan Jerome Powell terhadap perkembangan ekonomi yang akan semakin membaik. Yang keempat adalah kebijakan baru akan segera dibuat oleh The Fed dengan tujuan untuk berfokus terhadap ketersediaan tenaga kerja baru yang akan sangat membantu terhadap perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Jerome Powell menganalisa, yang kelima adalah Jerome Powell menganalisa bahwa perekonomian sekarang itu tidak membutuhkan stimulus, tapi permasalahannya itu ada di ketersediaan terhadap tenaga kerja yang signifikan. Lalu yang terakhir adalah untuk para spekulan yang ada di pasar koin kripto agar lebih berhati-hati karena pergerakan dari harga koin kripto itu tidak berdasarkan dari landasan stabilitas ekonomi ataupun berdasarkan dari supply dan demand terhadap kondisi perekonomian. Kesimpulan dari proyeksi gold untuk kuartal 1 dari analisa fundamental dan teknikal serta sentimen adalah berdasarkan dari hasil data analisa fundamental menunjukkan bahwa ketidakpastian akan menguatnya mata uang USD di kuartal 1 untuk 2022. Maka aset safe haven gold akan menguat kembali yang menyebabkan gold akan mengalami tren bullish. Lalu ditunjang dari analisa teknikal sudah mengindikasikan bahwa time frame daily ataupun H4 candlestick-nya sudah melakukan breakout yang signifikan. Di sini proyeksi gold di kuartal 1 akan memiliki kisaran targetnya pertama itu adalah kisaran di 1870. Lalu target keduanya itu adalah di kisaran 1920. Oke, mungkin di sini ada yang kurang jelas mengenai materi webinar kali ini. Bisa juga sobat trader itu mengunjungi di aplikasi HSB di bagian home dan masuk ke komunitas. Di sini itu saya suka share mengenai edukasi konten kayak seperti breakout dan breakdown, juga ada support resistance dan lain-lain. Dan juga setiap paginya itu kadang saya memberikan seperti outlook ataupun ya seperti sinyal gitu untuk market-market yang sudah dianalisa dan juga mungkin sobat trader bisa lihat. Selanjutnya untuk misalkan ada materi atau pemahaman yang kurang jelas mengenai seputaran trading forex, sobat trader bisa langsung chat masuk ke profile saya, langsung chat aja, komen di bagian misalkan konten edukasi ataupun konten outlook, nanti saya akan segera bahas secepatnya. Sobat trader juga jangan lupa follow akun HSB Investasi di Facebooknya, untuk Twitternya adalah hsb.investasi, untuk Instagramnya adalah hsb.investasi, untuk channel YouTube kita adalah HSB Investasi, untuk TikToknya adalah hsb.investasi, untuk LinkedIn-nya adalah HSB Investasi. Oke, di sini sobat trader jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada bagian kolom chat. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya.
Oke, jadi mungkin ya. Jadi gold naik ya Pak untuk kuartal 1. Iya, karena ketidakpastiannya dari keputusan The Fed sebelumnya dan juga didorong dari teknikal yang candlestick itu sendiri pada time frame tinggi ya, dari H4 ataupun daily sudah breakout menembus batas area resistennya. Kemungkinan besar itu dia akan naik ke area yang tadi disebutkan. Di sini bisa dilihat ya, bahwa gold itu sudah melakukan breakout yang cukup signifikan. Tadinya di area konsolnya adalah di sini, dan tapi candlesticknya pada time frame daily aja dia udah benar-benar nge-break. Seperti itu Pak Ari. Oke, saya akan menutup sesi webinar untuk kali ini. Semoga proyeksi gold ini dapat membantu sobat trader untuk mendapatkan profit lebih baik dari sebelumnya. Dan juga terima kasih telah menyempatkan waktu untuk semua sobat trader yang meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Jika ada pertanyaan, sobat trader bisa langsung masuk ke aplikasi HSB dan menanyakan pertanyaannya ke bagian customer service. Agar lebih untuk membantu memperbaiki kualitas webinar selanjutnya, sobat trader bisa mengisi polling yang sudah disediakan di kolom chat. Di situ sobat trader bisa isi untuk kritik dan sarannya, apakah dalam penyampaian webinar kali ini apakah kurang sesuai dan juga atau terlalu cepat atau penyampaian materinya kurang pas juga. Intinya untuk memperbaiki kualitas webinar selanjutnya. Atas partisi sobat trader dan kerjasamanya, terima kasih. Selamat sore.